Salam, selamat pagi Bapak-Bapak. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu ini Tuhan. Dan berikanlah kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini, dan kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Nats kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Demikian bunyinya. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara-saudara merasa bahwa hidup ini adalah perlombaan tanpa akhir, tanpa garis akhir? Dunia tempat kita tinggal hari ini sangat mirip dengan lintasan lari. Setiap hari kita berlari mengejar pengakuan. Setiap hari kita berlari mengejar kesuksesan. Setiap hari kita berlari mengejar validasi sosial. Setiap hari kita berlari bahkan mengejar pengakuan rohani di tengah komunitas gereja. Kita hidup di tengah budaya yang memuja pencapaian dan mendewakan performa. Seorang anak muda merasa tidak berarti karena belum viral di media sosial. Seorang ibu merasa bersalah karena belum bisa menjadi ibu sempurna seperti yang digambarkan akun parenting. Seorang pelayan Tuhan merasa minder karena belum bisa berkhotbah sebaik pemimpin rohani lain. Dan akhirnya identitas kita tidak lagi dibentuk oleh siapa kita di hadapan Tuhan, melainkan oleh apa yang kita bisa tunjukkan kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang mari kita bayangkan ketika seandainya kita berada di zaman perjanjian baru, kita membuka sebuah surat yang ditulis kira-kira 2000 tahun yang lalu. Bukan email, bukan status di Facebook, tapi sebuah surat pastoral dari seorang rasul yang berhati gembala, yaitu Paulus. Ia menulis kepada sebuah jemaat yang sangat mirip dengan kita, yaitu adalah sebuah gereja di kota besar yang bernama Korintus. Korintus adalah kota yang kaya, kota yang makmur, kota yang canggih, dan penuh daya tarik duniawi. Korintus juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya Yunani Romawi. Korintus adalah tempat di mana karier bisa dibangun cepat. Korintus adalah tempat di mana status sosial bisa diraih asal pandai bicara dan cerdas. Korintus adalah tempat di mana orang mengejar popularitas dan reputasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan rohani. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan di tengah semua itu, saudara-saudara, berdirilah sebuah gereja mula-mula.
jemaat yang telah percaya kepada Kristus, yang telah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Mereka tidak kekurangan dalam hal apapun. Mereka penuh semangat, mereka cerdas, mereka aktif, dan bahkan sangat ekspresif secara spiritual. Tapi saudara-saudara, sesuatu yang penting hilang dari mereka. Mereka mulai saling membandingkan. Mereka membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pemimpin rohani. Aku milik Paulus, aku milik Apolos. Mereka saling pamer karunia. Siapa yang paling fasih berbicara? Siapa yang paling hebat bernubuat? Siapa yang paling rohani? Mereka merasa sudah mencapai puncak rohani, padahal mereka sedang kehilangan arah. Dan inilah realita yang pahit, yaitu mereka kaya secara rohani, tapi miskin dalam kasih dan kerendahan hati. Mereka diberi banyak oleh Tuhan, tapi melupakan siapa yang memberi. Mereka bermegah dalam karunia, tapi lupa bahwa semuanya adalah anugerah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang mari kita kembali ke diri kita hari ini. Bukankah kita pun mengalami hal yang serupa? Kita mulai mengukur kedewasaan rohani dari seberapa sering kita tampil di depan, bukan seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Kita mulai membanggakan teologi kita, denominasi kita, metode ibadah kita, seolah-olah semua itu menjadi ukuran siapa yang paling dekat dengan Tuhan. Pada saat sekarang juga kita mungkin berkata, aku lebih rohani karena aku lebih bisa memimpin doa, atau aku lebih rohani karena aku sudah bertahun-tahun melayani. Mungkin juga kita merasa bahkan dalam gereja persaingan dan kebanggaan bisa menyelinap masuk dalam bentuk yang sangat halus. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika kita mulai berpikir bahwa kasih Tuhan tergantung pada seberapa banyak yang kita lakukan untuknya. Kita terjebak dalam performa, merasa bahwa Tuhan akan mengasihi kita lebih banyak jika kita lebih rajin, lebih aktif, dan lebih berprestasi secara rohani. Oleh karena itu, saudara-saudara, banyak dari kita menjadi lelah secara rohani, letih secara batin, dan merasa hampa dalam pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih, dan di tengah semua kebisingan ini, masuklah suara lembut dari kitab suci. Sebuah suara yang tidak menghakimi terlebih dahulu, tapi mengingatkan dengan kasih, yaitu di 1 Korintus 1 ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu dalam Kristus Yesus. Paulus tidak membuka suratnya dengan teguran. Ia tidak berkata, kalian terlalu sombong. Ia juga tidak menulis, kalian gereja yang gagal. Tidak. Tapi Paulus mulai dengan mengucap syukur. Karena ia ingin mereka mengingat siapa mereka di dalam Kristus. Inilah berita besar hari ini, saudara-saudara, bahwa Paulus tidak membangun identitas jemaat berdasarkan performa mereka, tapi berdasarkan kasih karunia yang mereka terima. Ia ingin mereka melihat bukan pada kekurangan mereka, tapi kepada Yesus yang telah membuat mereka dalam segala hal. Dan ini juga berlaku bagi kita. Hari ini, saudara-saudara, apapun kondisi saudara-saudara, mungkin saudara-saudara pelayan lama yang mulai kehilangan sukacita, mungkin juga saudara-saudara adalah seorang pemimpin yang sedang dilanda kebingungan, atau juga mungkin saudara-saudara adalah jemaat biasa yang merasa tidak punya cukup nilai untuk dipakai Tuhan. Namun firman Tuhan datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengangkat wajah saudara-saudara kembali kepada Kristus. Maka hari ini kita akan menyelami 1 Korintus 1 ayat 4-9, yaitu
untuk melihat bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah. Bahwa karunia yang diberikan bukan untuk kebanggaan, tapi untuk pelayanan. Bahwa hidup kita sedang dalam penantian akan Kristus. Dan bahwa Dia yang memanggil kita itu setia, Ia akan menjaga kita hingga akhir. Kita akan belajar bahwa di dalam Kristus kita menjadi kaya dalam segala hal. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kesetiaannya. Dan jika kita sungguh memahami kebenaran ini, kita akan berhenti mengejar pengakuan dan mulai hidup dalam ucapan syukur yang mendalam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di 1 Korintus 1 ayat 4 mengatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, bayangkan ini. Seorang ayah melihat anaknya membawa pulang nilai buruk dari sekolah. Tapi saat anak ini raportnya, sang ayah, ketika anaknya melihat raportnya, sang ayah justru tersenyum dan mengatakan demikian. Aku bangga padamu, bukan karena nilaimu, tapi karena kamu tetap anakku. Dan aku akan terus mendukungmu. Itulah gambaran hati Allah yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Dan kepada kita semua hari ini. Paulus tahu bahwa jemaat Korintus bermasalah. Ia tahu ada perpecahan, ada kesombongan, ada penyimpangan. Tapi perhatikan apa yang ia lakukan pertama-tama. Yang lakukan pertama-tama adalah ia bersyukur karena kasih karunia. Kata kuncinya adalah kasih karunia, charis dalam bahasa Yunani, yang berarti pemberian cuma dari Allah. Bukan karena layak, bukan karena usaha. Jemaat Korintus tidak pantas dibanggakan dari sudut pandang manusia. Tapi Paulus tetap berkata, aku bersyukur karena kasih karunia yang Allah berikan kepadamu di dalam Kristus Yesus. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara-saudara, bahwa identitas rohani kita tidak dimulai dari apa yang kita capai, tapi dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita dalam Kristus. Yaitu apakah kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa masa lalu, atau apakah kita merasa rendah diri karena tidak punya banyak kontribusi di gereja, atau sebaliknya, apakah kita merasa bangga karena telah banyak membantu Tuhan? Hari ini kita diingatkan saudara-saudara bahwa segala sesuatu dimulai dari kasih karunia. Mulai dari anugerah. Bukan performa, bukan pencitraan, bukan kebaikan diri. Tapi anugerah yang telah diberikan di dalam Kristus. Kalau kita baca di ayat 5, saudara-saudara, dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Saudara-saudara, mari kita ke Korintus. Korintus itu kalau kita pelajari adalah kota yang mengagungkan dua hal, yaitu kata-kata yang indah dan pengetahuan yang mendalam. Orang-orang Korintus bangga jika mereka bisa berdebat dan mengesankan orang lain lewat retorika. Mereka percaya bahwa semakin bisa berbicara dan berpikir dalam, maka semakin tinggi nilainya. Sayangnya saudara-saudara, mentalitas ini menyusup ke dalam gereja. Karunia seperti bernubuat, karunia seperti mengajar, karunia berbicara dalam bahasa roh, semua itu dianggap sebagai bukti status rohani. Dan perlahan saudara-saudara, karunia rohani berubah dari alat pelayanan menjadi alat pembandingan.
Tapi di sini saudara-saudara, Paulus menegaskan sesuatu yang sangat penting. Semua yang kamu miliki, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu di dalam Dia. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu layak, tapi karena di dalam Kristus kamu menerima segala sesuatu. Karunia adalah pemberian, bukan prestasi. Saudara-saudara yang terkasih, saya coba ilustrasikan begini. Coba bayangkan saudara-saudara, ketika saudara-saudara menerima sebuah piano yang bermerek Steinway & Sons seharga miliaran rupiah sebagai hadiah, apakah saudara-saudara bisa membanggakan diri saudara-saudara hanya karena memilikinya, meskipun saudara-saudara belum bisa memainkannya? Tidak. Saudara-saudara akan merasa kagum karena ada yang mempercayakan sesuatu yang berharga buat saudara-saudara. Demikian pula dengan karunia rohani. Ini adalah warisan dari kasih karunia, bukan trofi kesombongan. Saudara-saudara, di sini diajarkan jika saudara-saudara memiliki kemampuan berkhotbah, itu bukan untuk mengesankan, tapi untuk membangun. Jika saudara-saudara bisa menyanyi, bisa menulis, bisa mengajar, bisa mendoakan, semua itu untuk melayani tubuh Kristus. Saudara-saudara yang kita baca di 1 Korintus 1 ayat 7 mengatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di bagian ini saudara-saudara, Paulus ingin kita mengerti satu hal besar, yaitu hidup Kristen adalah hidup dalam penantian. Kita sudah diberi karunia, sudah diselamatkan, tapi kita belum mencapai garis akhir. Kita masih dalam perjalanan. Orang Korintus berpikir mereka sudah sampai. Mereka merasa sudah memerintah sebagai raja. Tapi Paulus berkata, tidak. Karena kamu sedang menanti, maka kamu belum di rumah. Kamu masih berjalan menuju pernyataan Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian juga kita saudara-saudara. Kadang gereja masa kini terjebak dalam dua ekstrem. Yang pertama adalah overrealized eskatologi. Merasa sudah sempurna, tidak perlu bertobat, tidak perlu pembentukan lagi. Dan kedua, underrealized eskatologi. Merasa Tuhan lambat, kehilangan semangat untuk berharap. Nah, di sini diajarkan bahwa hidup Kristus, hidup sebagai seorang Kristen adalah hidup yang aktif menanti, bukan pasif, bukan sekedar bertahan, tapi hidup dengan tujuan, hidup dengan pelayanan dan kesetiaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita bisa pelajari di sini apakah hidup saudara-saudara belum selesai. Makanya janganlah menyerah. Apabila saudara-saudara merasa sudah terberkati, tetaplah hidup dalam kekudusan. Apabila saudara-saudara menantikan Kristus dengan iman yang bekerja, jadikanlah itu menjadi iman yang terbaik dan tertidur. Kalau kita baca di ayat 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini adalah salah satu bagian paling indah dalam surat ini. Paulus tidak berkata, kuatkan dirimu, berusahalah lebih keras agar bertahan sampai akhir. Sebaliknya, Paulus berkata, Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kamu. Kita diselamatkan oleh anugerah, dan kita diteguhkan oleh kesetiaan yang sama. Saudara-saudara, kita bisa mengilustrasikan demikian. Mungkin saudara-saudara pernah melihat seorang anak kecil yang baru belajar berjalan di trotoar. Anak itu menggenggam tangan ayahnya. Dia belum bisa berjalan stabil,
tapi dia tidak takut karena tangan ayahnya yang meneguhkan langkahnya. Begitu pula kita, saudara-saudara. Kita mungkin masih jatuh, masih lemah, tapi tangan Bapa tidak melepaskan kita. Kita bisa baca di Filipi 1 ayat 6 mengatakan, Dia yang memulai pekerjaan baik dalam kamu akan menyelesaikannya. Di ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Inilah klimaks dari semua yang telah Paulus katakan. Kita percaya pada kasih karunia karena Allah itu setia. Kita bisa melayani dengan rendah hati karena Allah itu setia. Kita bisa menanti dengan harapan karena Allah itu setia. Kita bisa diteguhkan sampai akhir karena Allah itu setia. Bukan karena gereja itu sempurna, bukan karena kita konsisten, tapi karena Allah setia kepada panggilannya. Lalu apa yang kita pelajari di sini, saudara-saudara? Jika saudara-saudara sedang mengalami kegagalan rohani, ingatlah, Tuhan belum selesai dengan saudara-saudara. Jika saudara-saudara merasa gereja sedang tidak ideal, ingatlah, Tuhan tetap setia menjaga umatnya. Jika saudara-saudara merasa takut akan masa depan, sandarkanlah harapanmu pada Dia, Tuhan Yesus, yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali membayangkan diri kita berdiri di tengah-tengah jemaat Korintus, yaitu sebuah jemaat yang kaya akan karunia, namun rapuh secara relasi. Jemaat yang fasih dalam berbicara, namun gagal membangun kasih. Jemaat yang tampak luar biasa di luar, tapi kehilangan arah di dalam. Dan sekarang, saudara-saudara, setelah mendengar seluruh isi surat Paulus, mereka duduk hening, mendengarkan suara Paulus yang tidak menegur mereka dengan kemarahan, tapi dengan kasih dan pengharapan. Suara Paulus menembus lapisan keangkuhan mereka. Dan mungkin salah satu dari mereka mulai menangis. Karena akhirnya mereka sadar bahwa mereka akan mengatakan, kami telah menerima banyak. Mereka juga kebanyakan, tapi kami lupa dari siapa semua itu datang. Mereka juga sadar bahwa mengatakan demikian, kami bermegah dalam karunia, tapi lupa bersyukur atas kasih karunia. Lalu mereka pun mulai bertobat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah kisah ini adalah gambaran kehidupan kita juga? Kita pun telah menerima banyak, yaitu kita telah menerima kasih karunia keselamatan. Kita telah menerima karunia rohani. Kita telah menerima pengalaman bersama Tuhan. Kita telah menerima persekutuan dalam tubuh Kristus. Namun dalam perjalanan waktu, kita mulai menyadarkan identitas pada pelayanan, bukan pada kasih Kristus. Namun perjalanan waktu, kita mulai mengukur diri dari apa yang kita kerjakan, bukan dari siapa kita di dalam Dia. Dalam perjalanan waktu juga kita membanggakan kekuatan kita sendiri, lalu kecewa saat kita jatuh dan gagal. Tapi saudara-saudara, hari ini, seperti kepada jemaat Korintus, Tuhan juga berbicara kepada kita. Di dalam aku, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Tuhan juga berbicara kepada kita, apa yang kamu miliki bukan karena kamu hebat, tapi karena aku mengasihimu. Tuhan juga berbicara kepada kita, aku yang memanggilmu, dan aku yang akan menjaga sampai akhir. Lalu poin-poin apa yang kita pelajari dari 1 Korintus 4 ayat 4 ini sampai 9 ini? Ada 5 poin yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah segala sesuatu dimulai dari anugerah. Artinya, saudara-saudara, identitas kita tidak dibentuk oleh performa atau pengalaman, tapi oleh kasih karunia Kristus yang telah diberikan kepada kita tanpa syarat.
Yang kedua, saudara-saudara, adalah kita sudah diperkaya dalam Kristus. Artinya, kita tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Segala karunia telah dicurahkan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk digunakan dalam pelayanan kasih. Poin ketiga, hidup kita adalah penantian yang aktif. Kita belum selesai. Kita sudah menanti pernyataan Tuhan. Maka hidup kita harus terus diarahkan kepadanya, bukan terjebak dalam kesombongan atau keputusasaan. Yang keempat, Kristus sendiri yang meneguhkan kita. Artinya, ketekunan kita bukan karena kekuatan pribadi, tapi karena Dia yang setia menopang langkah kita sampai akhir. Yang kelima, Allah yang memanggil itu setia. Kesetiaannya adalah jaminan hidup kita. Walaupun kita sering tidak setia, kasih-Nya tidak berubah, panggilannya tidak ditarik kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berhenti sejenak dan mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih hidup dalam kesadaran akan kasih karunia, atau apakah saya telah menjadi sombong secara rohani? Atau apakah saya masih menggunakan karunia untuk membangun tubuh Kristus? Ataukah aku hanya ingin dikenal dan diakui? Atau apakah saya hidup dalam kerinduan akan kedatangan Kristus? Ataukah saya terlena oleh dunia ini? Ataukah apakah saya masih percaya bahwa Allah akan menopangku sampai akhir? Atau saya mulai ragu karena jatuh dan gagal? Jika jawabannya menyentuh hati saudara-saudara pada hari ini, maka dengarlah suara kasih-Nya. Dikatakan, kembali kepadaku. Aku masih setia. Aku tidak berubah. Aku yang memberi anugerah. Aku yang meneguhkan kamu. Saudara-saudara, apabila saudara-saudara bertekun dan mau berdoa, katakanlah demikian. Tuhan Yesus, terima kasih karena di dalam Engkau kami telah menjadi kaya dalam segala hal. Kami tidak layak, tapi Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu. Kami sering menyalahgunakan karunia, namun Engkau tetap sabar. Kami sering berpaling, tapi Engkau tetap setia. Hari ini kami datang bukan untuk kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Penuhi kami kembali dengan kasih-Mu. Bangkitkan semangat kami untuk melayani dengan tulus. Arahkan pandangan kami kepada kedatangan-Mu dan teguhkan langkah kami hingga akhir. Itulah apabila saudara-saudara berdoa hari ini. Artinya, saudara-saudara, gereja yang kuat bukanlah gereja yang penuh talenta, tapi gereja yang hidup dalam kasih karunia. Orang percaya yang sejati bukanlah yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu kembali kepada Allah yang setia. Dan hari ini, jika saudara-saudara mendengar suaranya, suara Tuhan, jangan keraskan hati saudara-saudara. Karena di dalam Dia, saudara-saudara sungguh telah menjadi kaya dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami selalu merendahkan diri dan selalu mengedepankan Engkau Tuhan dalam pelayanan kami. Dan ini semuanya Tuhan, berkat anugerah-Mu Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan. Kami bukanlah apa-apa di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya ini Tuhan, hanyalah atas anugerah-Mu. Apabila kami Tuhan, di dalam kesombongan jauhkanlah kami Tuhan, berikanlah kami Tuhan, supaya kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.